Shalom, renungan dari Insightur. Pernahkah kamu merasa tidak layak dalam melayani Tuhan? Ya, perasaan tidak layak, tidak pantas timbul dari perasaan bersalah atas dosa yang dulu kita lakukan. Namun janganlah terlarut dalam perasaan bersalah itu, karena iblis sedang bekerja untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Sepertinya aku tidak ikut dulu, aku merasa tidak pantas untuk pelayanan. Pernahkah rekan pelayanan kita mengatakan hal tersebut? Atau malah kita sendiri yang pernah mempunyai pikiran bahkan berkata seperti itu? Karena kita melihat diri kita yang terbatas ini, sehingga timbul perasaan tidak layak atau tidak pantas untuk melayani Tuhan, sehingga kita mau mundur. Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginannya itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kedagingan menyeret dan membuat kita terpikat sehingga berbuat dosa, dan kita semua tahu bahwa akibat dosa adalah maut. Pengetahuan akan dosa membuat merasa tidak layak, dan kita ingin mundur menghindari melayani Tuhan. Teman-teman, tanpa kita sadari, iblis sedang mengoyak-ngoyak perasaan bersalah agar kita mundur dari hadapan Tuhan. Tapi tidak hanya iblis yang sedang bekerja, Roh Kudus pun sedang bekerja melawan iblis dengan cara mengingatkan kita untuk segera keluar dari perasaan bersalah dan mulai melayani Tuhan lagi. Seperti kelompok prajurit yang akan maju berperang, ada strategi untuk melawan musuh menyerang, antara mundur atau bertahan. Nah, di medan peperangan ini, karena kita umat kepunyaan Allah dan Allah sendiri panglima perang kita, maka kita tidak akan mundur. Iblis akan mencari segala cara untuk kita ingin mundur. Tapi jangan takut, kita harus bertahan dan maju berperang, sehingga teman-teman harus melawan roh-roh yang mengganggu kita. Di Ibrani 10:23-25, marilah kita berteguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berpegang teguh pada pengharapan karena Ia setia adalah salah satu cara menghadapi peperangan ini. Kita punya jaminan, yaitu panglima perang yang hebat dan perkasa, dan karena Ia setia, Ia tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun, melainkan Ia yang akan berperang menggantikan kita. Ketekunan tersebut harus didukung dalam keikutsertaan kita, dan juga kita ambil dalam ibadah. Dan juga kita ambil dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Jangan dengarkan bisikan yang berkata kita tidak layak, sebab sejatinya tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Tuhan. Jika kita jatuh dalam dosa, bangkitlah sebagai prajurit. Angkat senjata perangmu, yaitu doa dan bertekun dalam firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 38 dan 39. Tetapi orangku yang benar dan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang boleh hidup. Allah pun percaya bahwa kita adalah prajurit-prajurit yang tidak pernah mundur. Senjata kita adalah iman kepada Kristus, yang akan memampukan kita melewati segala hal. Oleh iman kita akan ditebus, dan oleh iman kita akan memperoleh apa yang dijanjikan Allah. Karena firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 36, pakai senjata iman kita untuk kembali hidup dalam kebenaran Allah dan melakukan kehendak-Nya. Saat kita maju, musuh kita sudah kalah. Teman-teman jangan berdiam atau bahkan mundur karena perasaan tidak layak kita, sebab kemunduran itu akan mendoakan hati Tuhan, karena Tuhan telah berkorban agar kita memperoleh hidup. Tidak ada manusia yang benar-benar sempurna hingga dapat melayani Tuhan. Sebagaimana dikatakan 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku lah kuasaku menjadi sempurna. Dalam segala kelemahan dan ketidakberdayaan kita, teman-teman, kuasa Tuhan akan menjadi sempurna dan menyempurnakan hidup serta pelayanan kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa tidak layak untuk melayani Tuhan. Demikian renungan dari Insightur. Tuhan Yesus memberkati kita semua.